yang pernah dibongkar, Mas. Oh iya, kan saya sudah dari dulu meminta Pak Wali. Saya kan langganan lewat situ tiap hari. Kalau teras sudah pasti akan kita renovasi oleh Kang Deddy Mulyadi tegas kepada Wali Kota Farhan, Wali Kota Bandung, untuk segera membongkar teras Cihampelas yang dibangun pada era Ridwan Kamil. Karena teras Cihampelas itu goreng, banyak sampah. Apatah lagi kemarin-kemarin viral, ya ada seseorang, 2 orang ya, pemuda-pemudi melakukan mesum di tempat itu. Ya Allah. Tapi Kang Farhan itu selalu ngeyel ya, menolak pembongkaran teras Cihampelas dengan alasan melanggar hukum dan lain sebagainya. Gitu. Nggak tahu kenapa Kang Farhan selalu berseberangan ya, selalu ngeyel dengan kebijakan atau perintah yang diarahkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sendiri, mulai dari studi tour, normalisasi sungai, rapat di hotel. Harusnya Pemkot Bandung itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, seperti normalisasi sungai. Lihat dong keberhasilan Kang Deddy Mulyadi menormalisasi sungai yang awalnya itu banyak bangunan liar, aliran sungai tidak lancar. Sekarang lihat dong area-area sungai yang sudah dinormalisasi oleh Kang Deddy Mulyadi sangat indah, bagus, aliran sungainya lancar sehingga banjir tidak terjadi lagi, teman-teman ya. Ya kita lihat dulu lah bagaimana wawancara lah video Kang Deddy Mulyadi menanggapi bagaimana teras Cihampelas akan segera dibongkar. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dulu karena subscribe itu gratis. Silahkan. A few moments later. Apa? Teras yang pernah dibongkar, Mas. Oh iya, kan saya sudah dari dulu meminta Pak Wali. Saya kan langganan lewat situ tiap hari. Jadi begini, boleh saya sebagai warga Kota Bandung, loh KTP saya Kota Bandung, bukan sebagai gubernur. Kan Cihampelas itu sudah ekonominya sudah mapan. Ada hotel, ada Ciwok, apa sih ya? Ciwok ya, ada Ciwok. Kemudian ada outlet rapi. Dan restoran ekonominya udah dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya teras Cihampelas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan. Hotel tidak kelihatan, Ciwok tidak kelihatan, toko-toko tidak kelihatan. Walaupun dicat kanan kiri berwarna, tetap aja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak. Nah, kita udah Pemprov hari ini, lihat dong Pemprov Jabar. Jalan yang dari Alang Lembang jalan provinsi bentar lagi nyampe tuh ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, nanti kan disambungkan ke arah sana, ke arah Cihampelas itu. Jadi kalau saya sih ke Pak Wali sudah nggak ada pilihan. Karena gini, kalaupun misalnya nanti dibikin lagi, dicat lagi, di atas lagi dibikin jualan lagi, nggak akan lama bertahan. Secara estetika gimana sih, Pak? Hah? Secara estetika Goreng. kalau teras sudah pasti akan kita renovasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ya. Kemudian pencahayaan akan ditangani oleh Dishub, tapi khusus untuk di atas sama di pedestrian gitu. Nah, yang belum kepikiran sekarang kolong, ada yang dikumahakan kolong yang bolongnya gitu. Kolong nggak bolong macam, tapi kan kolong kan bututnya. Iya. Nah, dialuskan kumaha sih mural atau seperti apa? Itu belum tahu. Kalau ada yang punya ide, emangnya ditunggu. Saya lagi mencari-cari ide. Pak, anggarannya Pak untuk pemeliharaan. Pemeliharaan mah normal karena selama ini sudah ada anggaran pemeliharaan kecil sekali. Nah, itu diserahkan kepada wilayah. Jadi nanti kita akan bikin sedemikian rupa sehingga nanti akan ditanggung oleh yaitu ke KUKM dan kepada DSDABM. DSDABM hanya melakukan perbaikan-perbaikan, sedangkan koperasi itu menyelenggarakan kegiatan UMKM, kemudian dari PAD atau kontribusi yang didapatnya baru dibikin, baru dibelanjakan. Nah, tapi ketika si UMKM-nya mau, otomatis nggak ada uang masuk kan, jadi gitu. Kalau sekarang mau nggak mau kita intervensi. Pak, ini jadi beban PAD juga nggak sih? Nggak akan, karena gimana pun juga ya kita mesti menjaga aset. Sampai hari ini saya belum dapat rekomendasi dari BPK. Jelajah dua orang itu ya. Iya, saya menyayangkan banget gimana sih ini teras Cihampelas harusnya kita jaga, ini malah dilakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jadi saya tolonglah ke pemerintah kota ya, terutama di Satpol PP, tingkatkan lagi penjagaan kepada wilayah di teras Cihampelas. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini memalukan lah.
Kemudian kepada warga juga, yuk kita jaga itulah kota Bandung supaya jangan sampai ada hal-hal yang melanggar norma, baik itu norma sosial, norma agama. Kan itu merusak juga citra Bandung. Yuk kita Bandung nih jaga bareng-bareng. Jangan sampai ada kasus seperti itu, memalukan lah buat kita semua. Ya. Jadi patroli ditingkatkan apa ya? Patroli ditingkatkan. Oke, yuk. Oh, teras Cihamplas ningali kumuh kieu guys. Cek urang mah mending di balikeun siga baheula lah, mending di geus we dibongkar. Tuh udah percuma ada anu daragang ge anggar we itu di trotoar. Cuman nya bedana untungna si trotoar teh geus dilebaran nya. Tuh. Jadi tepat itu ngalangan nu lempang lah, pedestriannya geus lebar. Tapi ya tinggalnya mirarujit kieu tinggal itu. Tuh. Ieu teh ngecelakan cai deui. Mirarujit cek urang mah mending geus dibongkar. Edek naon ayeuna nyawa aya wali kota mah nya si Kang Farhan mah nya hayangna teh di non di renov deui gitunya, direvitalisasi gitu. Tapi dejang naon atuh ka ngaluarkeun anggaran deui APBD deui. Sok mending APBD na jang nu sejen. Yang beneran jalan itu tinggal ieu bocor tuh ngecelakaan. Mirarujit ngali. Sok naon atuh keluar gede atuh ieu mah. Barena ge arembungeun narai ka luhur. Tinggal itu jadi tempat parkir nih pedestrian. Ieu mah nya hese ngomong lah nya ieu mah di backingan ku ormas meureun. Teuing saha nu nyaho tah. Di sub kumaha? Ya. Tuh, tinggal rujit. Tah ieu teh geus aya lift teh di zaman baheula teh. Tapi da percuma. Sok baheula ke rame-ramena ke hype-hypena ieu lift percuma. Lift nangan hiji nya anu ngantosana seueur. Kabehnya mending narai ka dieu tuh. Nah, ayeuna tempatna kieu kumuh, liftna pareum, komo nya. Rarujit barau runtah. Naonna wah geus lah. Cek urang mah mending dibongkar ambe caang deui ieu Cihamplas teh. Nah, da baheula mah alus Cihamplas teh terkenal ku celana jeansnya, baheula aya King Kong, aya Superman segala macam. Ayeuna nya eueuh. Geus ayeuna mah geus eueuh tingali. Oh. Geus eueuh ciri khas gitu. Oh di luhur. Nyamun di luhur nama meureun nya rada lumayan tapi dejang naon jelema ka luhur gitu. Sok solusina naon? Namun nu ieu mah rada mending tadi beton. Tuh. Berarti itu ge meureun di beton kan make penutup. Nah penutupna eta teh nu geus tahiangan barocor jadi rarujit. Atau lamun nu di syuting teh ngan nu belah dieuna hungkul meureun nya. Nu belah dituna mah teh ditinggalikeun meureun. Sararujit gitu. Cek orang mah geus mending dibongkar lah. Bongkarnya terus beusina ambil temu bazir atau kumahanya nya di kumaha we di jieun naon lah jembatan penyeberangan ke beusina ya kapake ya bisa ya jadikeun jembatan penyeberangan di mana gitu bisa jadi seberah hiji meureun ya da paranjang atuh beusina nya tibatan ayeuna kaluar jeung renovasi ya mending nyeun JPO geus puguh eta mah nya beusina pake nu bisa kapake nya sesana balanja saeutik meureun nya leuwih mangpaat nya tibatan ieu sok APBD dikadiekeun nya ke dikorup deui ambe aya pengadaan we pengayaan we heuh lieur aing mah geus asa kitu we mun urang mah setuju mending dibongkar we bener cek ADM mending dibongkar we da rujit atuh nya da masyarakat ge arembung naik ka luhur ayeuna ka luhur ge parkirna di mana sok emangnya teu mikiran parkirna berarti di trotoar oge meureun jelema nu kala luhur teh ya. Atau jelema nu parkirna di mana di Ciwok parkiran Ciwok teh jero meureun kudu leumpang ka hareup nya
Sok ayo naik parkir di mana sok? Lamun jelema aya kaluhur. Udah pasti parkir liar ujung-ujung nama. Nya. Geus cek urang mah mending geus loba mudorotna nya mending dibongkar. Gitu. Tapi jangan dulu piknik. Siap. Bandungnya rapikan dulu. Siap. Dan Pak Wali Kota harus berani merapikan Cihamplas. Karena kalau lewat ke situ jalannya menyempit dan bau asem. Betul nggak Pak Wali? Ya kira-kira langkung gitu. Kapan itu kira-kira bisa bersih? Sekarang sedang dibereskan, dijaga keamanannya dulu sambil kita proses administrasi. Tapi berani kan? Berani atuh mah. Berani diajukeun we. Dulu sempat menolak pembongkaran teras Cihampelas, sekarang Kang Farhan sebagai wali kota Bandung nurut kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Sekarang sudah berubah pikiran. Saya akan bacakan berita dari Republika ya. Sempat tolak bongkar teras Cihampelas, Farhan kini berubah pikiran ya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sempat menolak wacana pembongkaran teras Cihampelas yang diusulkan Gubernur Deddy Mulyadi. Alasannya risiko hukum yang dapat timbul akibat pembongkaran tersebut. Namun kini Farhan berubah pikiran ya, mungkin sudah mendapatkan hidayah nih. Apakah Kang Farhan nanti kemudian akan takluk, akan patuh sepenuhnya dengan Kang Deddy Mulyadi ya? Seperti Ono Surono ya, dulu kan Ono Surono itu sempat ya ada konflik-konflik, ada perbedaan lah pikiran ya. Sebetulnya punya pendirian sendiri itu baik ya, punya logika pembangunan sendiri, punya prinsip sendiri itu baik, sangat baik gitu loh. Tapi kita bisa lihat lah bagaimana kota Bandung di tangan Kang Farhan ya, banyak sampah, macet tidak teratasi gitu loh. Jadi ya kita melihat hasil kerja Kang Farhan gitu loh. Ia berencana membongkar teras Cihampelas dengan alasan bangunan itu tidak memiliki persetujuan bangunan gedung, PBG, dan sertifikat fungsi. Selain itu, pihaknya tengah menguji terkait pembebanan atau loading test. Kalau memang ternyata hasil loading test itu menunjukkan hasil yang kurang dari 100%, maka saya punya alasan untuk membongkar. Jadi harus nunggu hasil loading test terlebih dulu Kang Farhan ini teman-teman, untuk kemudian bisa membongkar apa teras Cihampelas ya. Padahal dari dulu udah lama ya Kang Deddy Mulyadi sudah menginstruksikan kepada wali kota Farhan untuk segera membongkar teras Cihampelas. Farhan menuturkan teras Cihampelas ternyata tidak memiliki PBG dan tidak memiliki SLF asli. Rencana pembongkaran bakal dilakukan oleh Pemkot Bandung. Tidak ada PBG-nya, tidak ada sertifikat laik fungsinya, jadi ya memang harus dibongkar kata dia. Farhan melanjutkan pihaknya masih melakukan penelitian. Apabila sudah keluar hasil, ia mengatakan akan mengajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara apakah dapat dibongkar atau tidak. Kita lagi penelitian dulu. Kalau penelitiannya sah, benar, bisa diakui secara hukum, kita ajukan kepada Badan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara apakah boleh dibongkar atau tidak ya teman-teman. Jadi harus nunggu proses dulu nih. Dia mengatakan penelitian masih dilakukan dan cenderung masih lama, lumayan lama ya. Saya belum tahu, tapi kita lihat hasil penelitian dulu, kata dia. Farhan melanjutkan pihaknya masih melakukan penelitian. Apabila sudah keluar hasil, dia mengatakan akan mengajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara apakah dapat atau tidak. Udah ini ya. Jadi ya, Wali Kota Bandung lagi menunggu hasil daripada penelitian terlebih dulu ya teman-teman. Jadi kalau memang dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu mengizinkan, ya dapat dibongkar, ya Pemkot Bandung akan segera membongkar ya teman-teman. Dan memang teras Cihampelas ini sudah menjadi keresahan Kang Deddy Mulyadi sudah lama gitu. Harusnya Kota Bandung sebagai kota kembang ya, itu menjadi pusat perhatian dan estetika di Jabar teman-teman ya kan. Bandung itu kan salah satu daerah yang sangat sejuk, bagus, indah gitu loh. Bahkan seorang Pidibek ya, seorang penulis mengatakan bahwa Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Masa banyak sampah ya kan, kurang estetika, tidak rapih, kumuh, sering kebanjiran gitu loh. Ya mungkin itu, jangan lupa dari komen dan subscribe teman-teman. Terima kasih.